Tidak boleh ada yang mendekatinya. Su Yin kini sudah kembali lagi ke hotel dengan tangan yang penuh tas belanjaan. Park yang sudah memberikan semuanya. Padahal Su Yin sudah menolak keras jika dirinya tidak menginginkan apapun. Namun penolakan itu tidak akan artinya jika di mata ibu mertuanya. Su Yin memang sengaja meminta diantarkan ke hotel dengan alasan masih ada barang-barangnya yang tertinggal di sana. Alasan sebenarnya Su Yin bingung tidak tahu harus diantarkan kemana. Jika berbohong lagi, Su Yin takut suatu hari ini mereka akan mengunjungi tempat palsu yang ditunjukkannya. Ia juga lelah jika harus selalu berbohong. Dengan langkah sempoyongan, Su Yin keluar dari lift. Kakinya letih dan ngilu, untuk menopang beban tubuhnya saja hampir tak mampu. Ditambah perutnya yang terasa perih, rasanya untuk berdiri dengan tegak sangat susah. Tidak berada jauh dari sana, Jaihua berjalan ke arah Su Yin ingin menyapanya. Begitu melihat keanehan Su Yin, Jaihua lantas mempercepat langkahnya. Su Yin, apa yang terjadi padamu? Dengan gerakan cepat Jaihua menopang tubuh Su Yin yang hampir saja tersungkur ke lantai. Aku tidak apa-apa, sahut Su Yin tersenyum pahit berusaha untuk berdiri tegak sendiri. Menggelengkan kepalanya beberapa kali agar terasa ringan. Mari ku bantu. Jaihua merasa tidak tega melihat bibir Su Yin yang tampak pucat. Ia menuntun Su Yin untuk duduk di bangku yang letaknya tidak terlalu jauh. Su Yin, kau dari mana saja? Tanya Jaihua ketika melihat paper bag yang berada di tangan Su Yin. Lalu membantu meletakkannya di lantai. Aku, Nyonya Park mengajakku pergi berbelanja, ujar Su Yin sambil menyandarkan tubuhnya di kursi dan memijat kepalanya. Nyonya Park sangat baik kepadamu. Beruntung kau dekat dengannya, ucap Jaihua dengan tulus. Tak ada nada menyinggung yang terdengar dari ucapannya. Su Yin tersenyum masa mendengar pernyataan Jaihua. Seandainya saja dia tahu semua yang terjadi, tak mungkin dia akan berkata seperti itu. Sebaiknya aku kembali ke ruanganku, pamit Su Yin. Setelah dirasakan kepalanya sekarang sudah merasa baikan. Biarkan aku membawakan semua ini, ujar Jaihua. Tanpa persetujuan Su Yin, ia lantas mengambil tali paper bag kemudian menggantungkan di tangannya. Terima kasih, sudah membantuku, ujar Su Yin. Baru saja berdiri, Su Yin melihat ada tatapan tajam ke arahnya. Namun Su Yin bersikap biasa saja karena tidak melakukan apapun dengan Jaihua. Jaihua hanya sekedar membantunya. Dae Hyun memasukkan tangan di saku celananya. Apa dia selalu ingin dihukum sehingga sudah membuatku ingin marah, gumam Dae Hyun pelan sambil berdecak. Menaikkan sudut bibirnya ke atas. Tiba-tiba saja kepala Su Yin terasa berputar dan berkunang-kunang. Keseimbangan tubuhnya mulai tidak stabil. Sebisa mungkin Su Yin tetap berdiri dengan berpegangan pada dinding ketika berjalan. Dae Hyun menautkan kedua alisnya melihat istri kecilnya yang sepertinya hendak terjatuh. Jaihua berjalan terlebih dahulu ke depan sehingga tidak tahu dengan keadaan Su Yin saat ini yang berada di belakangnya. Selamat siang, Tuan, sapa Jaihua ketika sudah berada di dekat pintu masuk ruangan Dae Hyun. Tanpa menjawab sapaan Jaihua, Dae Hyun terus mengamati Su Yin. Dengan gerakan cepat, menopang tubuh istrinya ketika hampir tersungkur ke lantai. Jaihua menolehkan kepalanya untuk melihat Su Yin. Su Yin, kau tidak apa-apa kan? Ucap Dae Hyun dan Jaihua secara bersamaan. Mereka saling berpandangan sebentar sebelum akhirnya membuang muka. Aku baik-baik saja, ujar Su Yin. Tangannya terulur ke depan jika dirinya bisa berjalan sendiri. Ia tidak ingin mengambil resiko dengan gosip yang akan beredar. Bro, kini Su Yin tak mampu lagi menopang beban tubuhnya hingga akhirnya benar-benar jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Tuan, biarkan aku saja membawanya, ujar Jaihua yang panik. Tidak, ucap Dae Hyun dengan tegas. Selama Su Yin ada di dekatnya, dirinya tidak akan membiarkan siapapun mendekati dan menyentuhnya. Tapi, Tuan, bantah Jaihua. Tak bisa dipungkiri ada rasa ketidakrelaan di hatinya melihat tubuh Su Yin diangkat pria lain. Itukah yang namanya cinta? Jaihua memang selalu merasakannya beberapa bulan terakhir tapi meskipun begitu mana mungkin mengatakannya. Diamlah jika tidak ingin dipecat, ucap Dae Hyun dengan nada dingin. Ia tidak suka ada orang yang membantah perkataannya. Jaihua akhirnya membungkam mulutnya. Ia tidak mungkin pergi dari hotel itu karena akan jarang bertemu dengan Su Yin. Ditambah gajinya yang cukup besar membuat Jaihua mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. Dae Hyun lantas membawa Su Yin ke dalam ruangannya dan membaringkannya di sofa. Sedangkan Jaihua mengikuti langkah bosnya dari belakang membawa barang Su Yin. Lalu meletakkannya di atas meja. Pergilah, biarkan aku yang mengurusnya, usir Dae Hyun secara halus ketika melihat ada kekhawatiran di mata Jaihua saat melihat Su Yin. Jaihua juga sepertinya tidak ada niat untuk pergi. Jaihua segera tersadar dari pandangannya yang terus melihat wajah Su Yin. Baik, Tuan. Tanpa membantah lagi, Jaihua akhirnya meninggalkan ruangan meskipun dengan langkah berat. Tapi ia yakin jika bosnya pasti akan mengurus Su Yin dengan benar. Dae Hyun segera menghubungi Dokter Kang agar segera datang ke hotel untuk memeriksa keadaan Su Yin. Su Yin, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Dae Hyun menggenggam jemari Su Yin lalu mengusapnya pelan. Diambilnya minyak angin yang berada di dalam laci kemudian menghirupkannya di hidung sang istri.
Karena di sofa membuat tubuh Su Yin tidak nyaman, Daehyun memindahkannya di kamar yang sudah rapi. Spray dan selimut juga sudah diganti dengan yang baru oleh pelayan. Selang beberapa waktu, akhirnya Dr. Kang sudah datang. Ia mulai mengeluarkan peralatan yang dibawanya untuk memeriksa kondisi Su Yin kali ini. Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Daehyun dengan perasaan cemas yang sejak tadi dirasakannya. Kalau dia sampai pingsan artinya dia tidak baik-baik saja, celoteh Dr. Kang sambil mendengus. Ekspresi Daehyun langsung berubah masam. Ingin sekali rasanya membungkam mulut sahabatnya dengan bantal agar tidak berbicara seenaknya. Ia juga tahu jika keadaan istrinya tidak baik-baik saja. Daehyun tidak menanyakannya lagi karena sudah terlalu kesal dibuatnya. Setelah diperiksa oleh Dr. Kang, tak lama kemudian Su Yin tersadar. Su Yin mengerjapkan kedua kelopak matanya berkali-kali. Samar-samar langit kamar hotel mulai tampak dalam pandangannya. Sayang, syukurlah kau sudah bangun, ucap Daehyun dengan perasaan lega. Karena dia pikir Su Yin kenapa-kenapa. Ada apa denganku? Su Yin menggeser tubuhnya untuk duduk bersandar di sisi ranjang. Memegangi kepala dan perutnya yang terasa sakit. Nona Su Yin, apa suamimu yang kaya raya ini tidak membawamu makan bersamanya? Ujar Dr. Kang dengan terus terang sambil melirik sinis Daehyun. Ia memang terbiasa berbicara sesuka hatinya jika bersama Daehyun. Bab 352 jaga dengan baik. Dada Daehyun terasa semakin mendidih oleh sindiran dari Dr. Kang. Apa maksudmu? Ujarnya sambil memicingkan mata. Asam lambungnya naik. Itu disebabkan karena dia telat makan. Dr. Kang menerangkan sedikit tentang bagaimana keadaan Su Yin saat ini. Suami macam apa yang tidak peduli dengan istrinya, cibir Dr. Kang. Daehyun langsung terbungkam dengan perkataan Dr. Kang. Mengingat apa yang terjadi tadi pagi yang sudah sedikit memaksa istrinya. Padahal sebenarnya Su Yin bahkan belum sarapan. Ia menyesal tadi tidak mendengarkan ucapannya. Jika kau tidak bisa memperhatikannya, biarkan saja hidup bersamaku. Aku akan selalu menjaganya dan tidak pernah kubiarkan dia sakit. Daripada hidup bersamamu tapi selalu mendapatkan masalah. Bahagia pun saja tidak, ejek Dr. Kang sembari memandang Daehyun dengan datar. Lalu mengedipkan sebelah matanya memandang Su Yin. Masalahnya ini bukan yang pertama kalinya Dr. Kang merasa jika Daehyun kurang memperhatikan Su Yin. Bahkan ketika hamil, Daehyun tidak tahu mengenai keadaan istrinya saat itu. Dr. Kang merasa geram dibuatnya. Pria macam apa yang hanya peduli di atas ranjang, cibir Dr. Kang lagi diiringi dengan decak kesal keluar dari bibirnya. Diamlah, ucap Daehyun yang sudah hilang batas kesabarannya. Mulai sekarang perhatikan dia dengan benar sebelum aku membawanya pergi darimu, ucap Dr. Kang. Nona Su Yin, jika suamimu tidak memperhatikanmu lagi dan berbuat semena-mena, segera saja hubungi nomorku, biarkan aku menjemputmu, ujar Dr. Kang dengan tersenyum menggoda kepada Su Yin. Su Yin menganggukkan kepalanya sembari mengulum senyum melihat suaminya memasang wajah masam. Kenapa banyak sekali sepertinya yang berusaha merebutnya dariku, rutuk Daehyun pada dirinya sendiri. Namun masih terdengar samar-samar di telinga Dr. Kang. Dr. Kang semakin bersemangat untuk menggoda lebih jauh lagi sahabatnya. Maka dari itu jika memiliki istri yang cantik dan masih muda jaga dia baik-baik sebelum pria lain merebutnya. Aku yakin banyak pria di luar sana yang menginginkan Su Yin jadi istrinya, ucap dokter yang dengan enteng. Ucapannya barusan membuat Daehyun semakin marah dan ingin memakinya. Pernyataan seolah-olah mengatakan kalau dia selama ini tidak benar menjaga Su Yin. Tidak usah emosi seperti itu. Seharusnya kau berterima kasih padaku karena sudah mengingatkanmu, ujar Dr. Kang dengan sudut bibirnya yang tertarik ke belakang. Su Yin meraih tangan Daehyun yang mengepal di sampingnya. Daehyun memang duduk tenang tapi sorot matanya tampak berapi-api. Su Yin baru tahu jika suaminya mudah sekali terpengaruh. Padahal tidak mungkin jika Dr. Kang akan sungguh melakukan apa yang diucapkannya. Daehyun menoleh ke arah Su Yin yang masih bersandar. Ia merasa lebih tenang ketika Su Yin menggenggam tangannya. Tidak ada kenyamanan seperti itu yang ia dapatkan selama menikah dengan Aeri. Meskipun sudah 7 tahun lamanya. Ingat jangan membuatnya kelelahan karena kondisi fisik Su Yin memang agak lemah. Jangan berbuat sesuka hatimu, celoteh Dr. Kang kembali. Persis seperti ibu-ibu yang menceramahi anak perempuannya. Kata ayah aku dulu memang lahir prematur sehingga daya tahan tubuhku lemah. Bahkan ketika bayi aku sudah hampir tiada, ucap Su Yin sambil mengingat kembali ayahnya. Sejujurnya ia merasa sangat rindu dengan Kim Nam. Daehyun terhenyak mendengarnya. Seandainya dulu tiada mungkin Daehyun tidak akan pernah menemukan sosok Su Yin. Sosok gadis yang tadinya bersifat pemarah dan keras kepala tapi lama-lama berubah menjadi gadis yang manis seperti sekarang. Meski sifat itu belum hilang sepenuhnya tapi setidaknya sudah berkurang. Kalau begitu aku akan membuat resepnya. Jangan lupa obatnya diminum rutin, untuk sementara istirahat di rumah. Jangan terlalu banyak pikiran. Tidak usah bekerja karena aku yakin uang suamimu tidak akan habis hanya untuk membiayai hidupmu saja, tukas Dr. Kang sambil memberikan beberapa obat yang harus Su Yin minum. Terima kasih, Dr. Kang. Aku berjanji akan minum semuanya, ujar Su Yin. Aku pamit karena harus kembali ke rumah sakit, ucap Dr. Kang. Ia sudah memasukkan kembali peralatan medis ke dalam tas kemudian menentengnya.
Pergilah, aku juga sudah tidak membutuhkanmu, ucap Daehyun dengan nada datar. Jika bukan karena istrimu, aku juga tidak mau datang kemari, ujar Dokter Kang pura-pura kesal. Sejak kecil mereka memang sudah berteman. Pertemanan mereka memang berbeda dari yang lain. Dokter yang lebih suka bercanda dengan Daehyun yang bersikap kaku dan dingin membuat mereka sering beradu mulut. Namun mereka tidak pernah bertengkar sampai yang terlalu ekstrim. Dokter Kang memang suka membuat marah Daehyun. Itu menjadi kepuasan tersendiri baginya. Daehyun mengantarkan Dokter Kang sampai di pintu untuk memastikannya benar-benar pergi. Terima kasih sudah datang, ucap Daehyun dengan tulus dan lebih ramah tidak seperti tadi. Tidak usah sungkan. Dokter Kang menepuk pundak Daehyun disertai tawa yang begitu renyah. Daehyun kembali ke dalam setelah menutup pintu rapat-rapat. Apa kau tadi belum sarapan? Tanya Daehyun. Kini sudah menghempaskan bokongnya di sisi Suyin. Suyin menggelengkan kepalanya pelan. Kenapa tidak bilang jika kau belum sarapan? Ujar Daehyun dengan rasa bersalah di hatinya. Kau tadi tidak menanyakannya, kau malah mengajak sarapan dengan memakan yang lain, ucap Suyin sembari mengerucutkan bibirnya. Maaf, ucap Daehyun sembari menggaruk bagian belakang kepalanya. Merasa malu dan menyesal dengan apa yang dilakukannya kepada Suyin tadi pagi. Padahal tadi aku berniat ingin sarapan bersamamu dengan sengaja tidak sarapan di rumah, tukas Suyin kembali. Aku sudah memesan makanan untuk kita. Setelah ini nanti aku akan mengantarkanmu pulang. Hari ini tidak terlalu sibuk sehingga aku bisa bersantai sedikit. Daehyun mengulurkan tangannya untuk mengusap bibir Suyin dengan ibu jarinya. Merasakan bibirnya yang beju lembut. Bukankah tadi banyak berkas yang menumpuk? Suyin menautkan kedua alisnya. Tidak ingin jika suaminya harus berbohong. Ketika tadi kau pergi bersama ibu, aku sudah menyelesaikannya, ungkap Daehyun. Tidak ada yang perlu dirisaukan lagi oleh istri kecilnya. Bagaimana tadi apa menyenangkan, imbuh Daehyun. Kakiku sakit sehingga aku tidak menikmati berbelanja sama sekali, tukas Suyin. Daehyun segera mengulurkan tangannya memijat kaki Suyin. Ketika roknya sedikit tersingkap, tampak luka memar yang berwarna kebiruan di pahanya. Apa ini gara-gara aku yang melakukannya tadi pagi? Dahi Daehyun berkerut tatkala melihatnya. Tidak, Suyin segera menutupnya kembali dengan telapak tangan. Dia tidak ingin membuat suaminya merasa bersalah. Sekali lagi aku minta maaf. Mungkin untuk kedepannya aku tidak akan melakukannya lagi, tukas Daehyun dengan pandangan nanar menatap mata istri kecilnya. Bab 353 memiliki 11 anak. Mungkin mulai sekarang Daehyun harus bisa menahan hasratnya demi istri kecilnya. Ia merasa kasihan jika terus membuatnya merasa sakit dan terluka. Jangan bersedih dan merasa bersalah. Aku sungguh baik-baik saja, mungkin karena kondisi fisikku yang sedang lemah sehingga menyebabkan tubuhku seperti itu. Aku janji akan minum vitamin yang banyak agar cepat pulih dan kuat, celoteh Suyin untuk menghibur hati Daehyun yang muram. Tidak perlu risau, aku akan bisa menahannya demi dirimu. Bukankah aku sudah sering melakukannya? Ujar Daehyun sembari tersenyum pahit. Suyin bangkit dari sandarannya, lantas memeluk leher suaminya. Tangannya melingkar dengan begitu erat di sana dengan dagu yang bersandar di pundaknya. Aku mohon, jangan merubah sikapmu. Aku ingin kau tetap seperti ini terus. Bulir air mata tak kuasa Suyin tahan. Hatinya pilu jika sampai Daehyun merasa tersiksa karenanya. Ia tak akan sanggup jika dihantui rasa bersalah. Hei, kau menangis, ujar Daehyun, saat merasakan ada aliran hangat yang terasa mengalir di pundaknya. Kenapa menangis? Apa kau merasa kasihan kepadaku? Lanjut Daehyun sembari terkekeh geli. Kenapa kau justru tertawa? Ujar Suyin dengan bibir cemberut tanpa melepaskan rangkulannya. Aku hanya senang, artinya kau juga menginginkanku. Bukan aku saja di sini yang bersalah, tukas Daehyun yang masih ingin tertawa. Jadi kau mengerjaiku, ucap Suyin dengan bibirnya yang cemberut. Aku hanya ingin tahu perasaanmu yang sebenarnya, ujar Daehyun sambil mengulum senyum. Kau memang menyebalkan. Suyin memukul pelan dada bidang Daehyun lalu menyandarkan kepalanya di sana beberapa saat. Aku akan melakukan apapun yang tidak melukaimu. Jika hal itu dapat melukaimu maka aku akan berusaha tidak melakukannya lagi, ucap Daehyun dengan wajah serius. Lalu, bagaimana jika kita ingin memiliki anak jika tidak melakukannya? Suyin menengadahkan wajahnya. Bukankah kau bilang belum ingin memiliki anak sebelum lulus kuliah? Daehyun menautkan kedua alisnya. Apa karena hal itu sehingga anak kita meninggal? Apa gara-gara aku mengatakan tidak menginginkannya jadi pergi meninggalkan kita? Isak Suyin kembali. Ia teringat bagaimana malam yang kelam itu sehingga membuatnya harus kehilangan calon bayinya. Hanya 3 bulan saja janin itu berada di dalam kandungannya. Setiap mengingatnya Suyin selalu merasa sedih. Seandainya saja masih ada mungkin kini perutnya sudah membesar dan tidak lama lagi akan berbahagia dengan kehadiran calon buah hatinya. Suyin mengusap perutnya yang sudah datar sambil terus terisak. Sayang, yang berlalu biarlah berlalu. Dia sudah tenang di surga bersama para peri yang sangat cantik. Dia tahu jika kau adalah ibu yang baik dan sudah berusaha untuk menjaganya. Daehyun berusaha menenangkan Suyin dengan mengusap punggungnya pelan. Tidak disangka ucapannya justru membuat Suyin menangis.
Aku menyesal sudah mengatakannya saat itu, ucap Suyin di sela isak tangisnya. Tenanglah, kita nanti akan mendapatkan anak yang banyak dan lucu. Berapa kau menginginkannya? Dae Hyun tersenyum sembari menangkup kedua pipi Suyin. Aku ingin 2 saja, ucap Suyin dengan wajah cemberut. Lalu ia mengusap air matanya dengan punggung tangan. Apa tidak kurang? Kenapa tidak 11 saja? Ucap Dae Hyun sambil terkekeh untuk menghibur istri kecilnya agar tidak menangis lagi. Setiap melihat air mata yang keluar dari sudut mata Suyin, hatinya terasa pedih. Ada luka yang tidak berdarah di sana. Kau pikir anak kita akan menjadi tim sepak bola? Gerutu Suyin dengan wajah yang lebih ceria dan mengembang. Kata-kata Dae Hyun sedikit bisa menghibur hatinya. Tidak masalah, bukankah akan sangat menyenangkan jika memiliki anak yang banyak? Rumah kita tidak akan terasa sepi, ucap Dae Hyun seraya mengerling nakal. Dae Hyun bisa bernafas lega bisa melihat Suyin tersenyum kembali dengan candaannya yang tidak seberapa. Aku tidak bisa membayangkan jika setiap tahun harus mengandung. Suyin menutupi wajahnya yang memerah. Kenapa tidak? Aku malah semakin suka. Dae Hyun terkekeh geli, lantas kembali menangkup kedua pipi Suyin yang sangat menggemaskan. Lalu mengecup kedua kelopak matanya dengan lembut. Pandangan mereka saling terkunci beberapa saat tatkala Dae Hyun hendak melepaskan wajah Suyin. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan Dae Hyun yang sudah mendekatkan wajahnya di bibir Suyin. Bahkan bibir mereka sebentar lagi akan menyatu. Dae Hyun selalu tidak tahan jika melihat bibir ranum milik Suyin yang menggemaskan ketika bergerak. Cepatlah keluar, jangan sampai kejadian tadi terulang kembali, tukas Suyin sambil melepaskan tangan kekar Dae Hyun yang masih menempel pada kedua pipinya. Gerutu Dae Hyun sambil berdecak kesal. Namun akhirnya bangkit juga dari duduknya. Tetaplah di sini, mungkin itu pelayan yang membawakan pesanan untuk kita, ujar Dae Hyun sembari mengusap puncak kepala Suyin dengan lembut. Suyin mengulurkan tangannya menggenggam jari Dae Hyun sampai akhirnya jari mereka tidak bertautan lagi. Dae Hyun memang sengaja mengunci pintu agar tidak ada karyawan lain yang tiba-tiba saja nyelonong masuk. Begitu pintu terbuka, bukan pelayan wanita yang biasa mengantarkan makanan dari restoran hotel. Melainkan Jae Hua yang tersenyum sambil memegang nampan di tangannya. Saya membawakan pesanan Anda, Tuan. Ujar Jae Hua. Pandangannya tidak fokus pada Dae Hyun tapi ia sedang mencari tahu dengan keberadaan Suyin di dalam saat ini. Namun sayang sekali tidak tampak jika dari luar. Kenapa kau yang mengantarnya? Dae Hyun menautkan kedua alisnya hendak menerima nampan yang dibawa Jae Hua tapi sayang sekali Jae Hua justru menariknya kembali. Kebetulan tadi saya bertemu dengan pelayan itu kemudian dia menyuruhku membawanya ke sini, ujar Jae Hua dengan gugup. Keadaan yang sebenarnya adalah Jae Hua bersikeras untuk membawanya. Benarkah? Entah kenapa Dae Hyun merasa ragu dengan ucapan Jae Hua. Tuan, biarkan aku membawanya ke dalam, tukas Jae Hua sembari melangkahkan kakinya masuk. Hal itu Jae Hua lakukan karena penasaran dengan keadaan Suyin. Dae Hyun menautkan kedua alisnya. Ia bisa membaca gelagat aneh dari Jae Hua yang pandangannya justru mengitari penjuru ruangan. Seperti sedang mencari sesuatu. Suyin baik-baik saja, kau tidak perlu khawatir karena dokter sudah memeriksanya, ucap Dae Hyun sembari mengikuti langkah Jae Hua masuk. Bolehkah aku melihatnya? Ujar Jae Hua terbata, tak dapat menyanggah jika kedatangannya untuk bertemu dengan Suyin. Tidak, dia sedang istirahat, ucap Dae Hyun dengan tegas. Sekarang pergilah, usir Dae Hyun sambil merebut nampan yang dibawa Jae Hua. Tapi, Jae Hua hendak membantah tapi teringat kembali ancaman bosnya. Baik, Tuan, ujar Jae Hua pada akhirnya. Jae Hua terpaksa pergi tanpa melihat Suyin karena tidak mungkin dia membantah. Pekerjaan ini sangat dibutuhkan selama dia masih berniat untuk kuliah. Kau tidak akan bisa bersaing denganku, ucap Dae Hyun sembari tersenyum miring. Bab 354 tidak akan mengganggu. Setelah selesai makan yang dipenuhi dengan keromantisan makan sepiring berdua dan bagi Suyin terasa romantis, Dae Hyun memutuskan membawa Suyin pulang ke Villa Pyeongchangdong saja. Agar Suyin bisa beristirahat dengan nyaman karena ia pasti akan terganggu dengan karyawan yang datang ke ruangannya. Pekerjaan Dae Hyun juga sudah diselesaikan semuanya karena hari ini tidak ingin membawa pekerjaannya pulang ke rumah. Nanti akan digunakan Dae Hyun untuk menemani Suyin istirahat tanpa dibayangi pekerjaan yang membuntutinya. Sayang, biarkan aku menggendongmu, ujar Dae Hyun. Jangan, sergah Suyin sembari mengulurkan tangannya ke depan. Menolak keras apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Memangnya kenapa? Dae Hyun menautkan kedua alisnya. Apa kau ingin karyawan hotel ini membicarakan tentang kita? Aku tidak ingin mendapatkan masalah, tukas Suyin. Tidak akan ada yang tahu. Kita lewat lift yang langsung menuju basement saja. Lagi pula kau juga tidak perlu khawatir dengan mereka. Tidak akan ada yang berani membicarakan kita. Jika ada yang melakukannya maka bersiaplah akan dipecat, tukas Dae Hyun untuk meyakinkan sang istri agar tidak ada yang perlu dicemaskan. Aku masih sanggup berjalan sendiri. Aku tidak selemah yang kau pikirkan, tukas Suyin sembari membungkuk hendak meraih sepatunya yang berada di bawah ranjang. Belum sampai Suyin meraihnya, Dae Hyun sudah berjongkok di depannya. Dae Hyun membantu mengenakan sepatu di kaki istri kecilnya.
Hati Su Yin sungguh tersentuh dengan apa yang Dai Hyun lakukan. Meski hanya sebuah tindakan kecil. Terima kasih, ucap Su Yin dengan raut wajah yang gembira. Dai Hyun menengadahkan wajahnya lalu menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berdiri kembali. Itu hanyalah tindakan kecil yang Dai Hyun lakukan untuk istri kecilnya. Dai Hyun refleks mengulurkan tangannya menopang tubuh Su Yin. Dengan gerakan cepat melingkarkan tangan di bahu Su Yin ketika melihatnya hendak berdiri. Sayang, aku sudah sembuh, gerutu Su Yin dengan bibir cemberut. Maaf, aku hanya khawatir kau masih pusing, tukas Dai Hyun. Sorot rasa khawatir tersirat pada kedua bola matanya. Aku sudah baik-baik saja, ungkap Su Yin sembari bergelayut manja di lengan suaminya. Sebelum keluar dari ruangan mereka bisa melakukannya. Dai Hyun terus menuntun Su Yin sampai mereka di depan pintu. Ia mengajak Su Yin untuk naik lift yang langsung membawa mereka ke basemen. Sehingga tidak perlu bertemu dengan karyawan lain. Villa Pyeongchangdong. Dai Hyun membopong tubuh Su Yin ketika mereka sudah sampai di villa, meskipun Su Yin sudah berulang kali menolak. Sayang, bukankah kau bilang waktu itu akan mencarikanku guru bela diri? Ucap Su Yin, masih berada di gendongan sang suami dengan melingkarkan tangan di leher Dai Hyun. Tidak untuk sekarang, ucap Dai Hyun dengan tegas. Ia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Su Yin langsung terdiam tanpa membantah ketika melihat raut wajah Dai Hyun yang serius. Dulu seingatnya ketika baru mengenalnya dia adalah tipe pria yang sangat menyenangkan. Tidak seperti sekarang yang terlalu lebih posesif. Sayang, kenapa kau begitu posesif sekarang? Dulu kau tidak pernah membatasiku untuk melakukan apapun, ungkap Su Yin sambil menyipitkan mata. Karena sekarang aku tidak ingin kau terluka. Dulu tidak ada pria lain yang mencoba merebutmu dariku. Berbeda dengan sekarang, terlalu banyak pria muda yang menginginkanmu, keluh Dai Hyun dengan wajah datar. Apa kau merasa tidak percaya diri bersaing dengan mereka? Goda Su Yin sambil mengerjapkan matanya beberapa kali. Dai Hyun menghela nafas panjang mendengarnya. Tak dapat dipungkiri dirinya merasa tidak percaya diri. Itulah sebabnya sebisa mungkin menghalangi pria manapun agar tidak mendekati istri kecilnya. Suami manapun akan melakukan seperti diriku. Jika banyak pria yang menggoda istrinya, apalagi umurmu masih sangat muda, aku jadi ingin lahir kembali di usia tidak terlalu jauh darimu. Dai Hyun mendesah panjang. Su Yin terkekeh mendengar alasan Dai Hyun, kenapa bisa bersikap posesif seperti itu. Sudah berapa kali aku katakan, jika aku tidak akan berpaling darimu. Tukas Su Yin. Aku tahu akan hal itu. Tapi aku sungguh tidak bisa menghilangkan pikiran burukku tentangmu jika kau berada jauh dariku. Bayangan kau digoda pria lain selalu menghantuiku. Dai Hyun menghentikan langkahnya ketika menaiki anak tangga. Memejamkan kedua matanya sejenak sambil menghirup udara dalam-dalam. Aku minta maaf jika hal itu membuatmu tidak nyaman, ucap Dai Hyun. Kini pandangannya tertuju pada dua bola mata indah sejernih air Su Yin. Mata yang mampu meluluhkan hatinya hanya dengan sekali pertemuan. Bibir Su Yin tertarik ke belakang, mengukir senyuman seindah purnama di malam hari. Yang mampu membuat pria manapun tergoda dengan kecantikan wajahnya. Aku senang kau melakukannya, itu tandanya kau memang tidak ingin kehilanganku, ucap Su Yin dengan bibirnya yang digerakkan. Maka dari itu setelah perceraianku dengan Aeris selesai, aku ingin mengajakmu pergi jauh dari pria yang mencoba mendekatimu. Su Yin menganggukkan kepalanya dengan antusias. Ia tidak marah sama sekali dengan sikap posesif Dai Hyun. Meskipun terkadang memang sangat mengganggunya. Mereka saat ini sudah sampai di dalam kamar. Dai Hyun lantas membaringkan tubuh Su Yin dengan sangat lembut di ranjang. Seolah dia adalah benda rapuh yang mudah hancur. Apa kau tidak ingin tahu, apa yang tadi ibu ucapkan? Su Yin menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. Menarik pergelangan tangan Dai Hyun ketika hendak melangkah pergi. Apa memangnya? Dahi Dai Hyun berkerut karena merasa penasaran. Ibu memintaku menikah dengan Kim Soo Hyun dan memberikan cucu perempuan untuknya. Aku baru tahu jika ternyata ibu sangat menginginkan anak perempuan. Su Yin menggenggam jemari Dai Hyun yang terlihat mengepal hingga otot-otot tangannya tampak begitu jelas. Su Yin tahu jika Dai Hyun emosi ketika mendengarnya. Sepertinya ibuku memang sangat menginginkanmu menjadikan menantu, keluh Dai Hyun. Sebenarnya hal itu sangat bagus untuk Su Yin, tapi jika mengetahui mereka sudah menikah, ibunya pasti akan syok. Lalu kau menjawab apa? Tanya Dai Hyun. Aku tidak mengatakan apapun. Memangnya apa yang harus aku katakan? Tidak mungkin aku mengatakan yang sebenarnya kita sudah menikah. Su Yin kembali terkekeh. Kau bisa menjawabnya nanti setelah aku resmi bercerai dengan Aeri, ucap Dai Hyun. Sekarang istirahatlah. Aku berjanji tidak akan mengganggumu, imbuh Dai Hyun. Mendorong tubuh Su Yin dengan lembut agar berbaring saja. Dai Hyun mengusap rambutnya dengan pelan dengan bibir tertarik ke belakang sedikit mengukir senyuman tipis. Jangan pergi, larang Su Yin dengan wajah cemberut ketika Dai Hyun hendak bangkit berdiri. Aku tidak akan kemana-mana, aku hanya ingin mandi sebentar, tukas Dai Hyun. Su Yin mau tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Membiarkan suaminya perlahan menghilang di balik pintu kamar mandi. Su Yin menyesal karena sudah membuat Dai Hyun merasa bersalah. Jika tahu akan seperti ini, lebih baik dirinya tadi langsung pulang saja.
Namun semuanya sudah terlambat. Bab 355 Salah minum obat. Beberapa hari kemudian, setelah tidak diizinkan pergi kemanapun oleh Daehyun, hari ini Su Yin diam-diam pergi ke kampus tanpa sepengetahuan pria itu. Menurutnya terlalu berlebihan karena selalu membatasi pergerakannya. Hanya karena asam lambungnya yang naik, ia tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah. Su Yin hanya diizinkan berada di dalam kamar tanpa ada yang bisa dilakukan selain berbaring. Bahkan ketika menuruni anak tangga saja, Su Yin harus memberitahunya. Pernah kemarin ketika Daehyun tengah berada di hotel untuk bekerja, tanpa sengaja Su Yin mengatakan ingin pergi keluar. Daehyun langsung pulang meninggalkan pekerjaannya, hanya sekedar untuk membopong Su Yin menuruni tangga. Su Yin merasa jika suaminya sudah sangat berlebihan. Hari ini Su Yin memutuskan untuk memberanikan diri keluar dari villa, tepatnya dari kamar. Setelah memastikan kondisinya sudah pulih. Namun Su Yin harus keluar secara sembunyi tanpa sepengetahuan Bibi Xia agar tidak mengadu kepada suaminya. Tidak ada salahnya membantah demi kebaikan. Su Yin tidak ingin jika tidak masuk kuliah hanya karena hal sepele. Kini Su Yin baru saja memasuki gerbang Seoul National University. Ia merasa lega karena sudah sampai. Tidak mungkin suaminya tiba-tiba akan datang menyusulnya. Su Yin, panggil suara seorang gadis yang tidak asing di telinganya. Su Yin menghentikan langkahnya tapi tidak menoleh. Tak ingin merasa terlalu percaya diri jika memang dia yang memanggilnya. Hyorin berlari-lari kecil untuk menghampiri Su Yin dengan nafas yang terengah-engah. Su Yin, kenapa kau cepat sekali berjalannya? Ujar Hyorin sambil mengatur nafasnya agar stabil. Su Yin mengerutkan keningnya. Ini seperti sebuah mimpi karena Hyorin mencarinya. Gadis yang pernah bertengkar dengannya malam itu di bioskop. Serta teman Lisa yang ketika bertemu dengannya selalu mencibir. Su Yin, maafkan sikapku selama ini. Aku hanya terpengaruh oleh Lisa yang tampaknya dia sangat membencimu, ujar Hyorin. Ada apa dengannya hari ini, batin Su Yin. Ia masih belum percaya jika gadis yang ada di depannya adalah Hyorin. Su Yin, apa kau tidak mau memaafkanku? Hyorin membuyarkan lamunan Su Yin dengan menggerakkan tangan di depan wajahnya. Su Yin masih seperti bermimpi. Hyorin menyapanya terlebih dahulu. Apakah seseorang berubah secepat itu dalam waktu singkat? Su Yin mencurigai sesuatu tapi mengenyahkan pikiran buruk tentang Hyorin. Barangkali memang Hyorin sudah berubah. Su Yin meyakinkan hatinya agar jangan sampai berprasangka buruk dengan orang lain. Hyorin, di mana Lisa? Su Yin mengedarkan pandangannya ke belakang Hyorin untuk mencari keberadaan sepupunya. Biasanya di mana ada Hyorin di situ pasti ada Lisa. Sudah, tidak perlu mencarinya. Bukankah dia itu jahat kepadamu? Hyorin mengingatkan Su Yin tentang Lisa yang sering berbuat jahat kepadanya. Aku hanya aneh saja karena biasanya kau selalu bersamanya, ungkap Su Yin sembari tersenyum masam. Aku sungguh minta maaf jika beberapa hari yang lalu aku ikut memusuhimu, tukas Hyorin seraya menggaruk kepalanya bagian belakang. Su Yin tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengannya sehingga sikapnya sangat berubah drastis. Semoga saja bukan karena tadi pagi salah minum obat, batin Su Yin. Tidak masalah karena aku bukanlah tipe pendendam sehingga yang terjadi kemarin aku sudah melupakannya, ucap Su Yin dengan seulas senyum terukir di bibir manisnya. Jae Hua yang tadi hendak menghampiri Su Yin mengurungkan niatnya karena kedatangan Hyorin terlebih dahulu. Pria itu hanya bisa memantau dari balik pohon yang letaknya tidak terlalu jauh. Mengamati gadis yang sudah lama menjadi pujaan hati dengan jantung yang berdegup kencang. Jae Hua merasa senang karena akhirnya Su Yin mendapatkan teman di kampus itu. Pria itu memutuskan pergi dan berniat menemuinya nanti. Terima kasih, kau memang sangat baik. Hyorin tiba-tiba saja memeluk tubuh Su Yin beberapa saat kemudian melepaskannya. Ngomong-ngomong kau kuliah di fakultas mana? Tanya Hyorin. Aku kuliah di fakultas kedokteran, sahut Su Yin. Sayang sekali kita tidak satu jurusan, ucap Hyorin dengan wajah kecewa. Lisa yang baru saja memasuki pintu gerbang menautkan kedua alisnya tatkala melihat Hyorin begitu ramah kepada Su Yin. Hyorin, ada apa denganmu? Kenapa kau mendekati gadis jalang ini? Apa kau ingin tertular olehnya? Cibir Lisa dengan nada sarkas. Matanya memandang wajah Su Yin dengan raut wajah jijik seolah Su Yin hanyalah sampah. Lisa, tutup mulutmu. Tukas Hyorin dengan sarkas. Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi padamu sehingga kau berubah seperti ini? Bukankah kau juga membencinya karena berusaha mendekati Jisang? Tukas Lisa kepada Hyorin. Ia masih tidak percaya jika sekarang sahabatnya sudah berubah. Itu tidaklah penting. Jika hanya mengenai Jisang yang memberikan bunga kepada Su Yin. Jisang sudah terbiasa melakukannya sebagai ucapan selamat, tukas Hyorin dengan sedikit terbata. Sepertinya kau memang sedang sakit sehingga pikiranmu berubah. Lisa menempelkan punggung tangannya di dahi Hyorin. Lepaskan, kau pikir aku sakit. Hyorin menepis tangan Lisa dengan kuat. Su Yin, katakan kepadaku apa yang telah kau lakukan sehingga membuat Hyorin seperti itu. Ucap Lisa sambil memicingkan matanya ke arah Su Yin. Lisa, dia itu tidak melakukan apapun. Aku memang yang berubah sendiri, terang Hyorin. Aku sungguh tidak percaya, tak mungkin kau berubah secepat itu.
Kemarin sikapmu masih baik-baik saja kepadaku, ujar Lisa sambil menyipitkan matanya. Su Yin, sebaiknya kita pergi dari sini. Tidak usah melayani orang seperti dia, ajak Hyorin. Lalu menggandeng tangan Su Yin, mengajaknya masuk ke dalam. Hei, tunggu, Hyorin, seru Lisa dengan emosi yang mulai naik. Hyorin tidak memperdulikan panggilan dari Lisa yang terus berteriak. Su Yin, lihatlah nanti. Aku tidak akan membiarkanmu untuk bisa tenang kuliah di sini seperti dulu. Bersiaplah sebelum aku mempermalukanmu, ucap Lisa sambil menggertakkan giginya rapat-rapat. Tangannya terus mengepal hingga kuku-kukunya menancap pada kulitnya. Lisa merasa marah karena sahabat dekatnya selama ini, kini sudah diambil oleh sepupu yang sangat dibencinya. Akan kupastikan jika aku nanti bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik darimu, ucap Lisa dengan sorot mata yang tajam. Dengan raut wajah geram, Lisa melangkahkan kakinya ke arah lain dengan menghentakkan kakinya keras di tanah. Su Yin hanya mengikuti langkah Hyorin, meski saat ini belum bisa dipercaya jika dia memang sudah benar-benar berubah. Su Yin masih tidak habis pikir dengan perubahan Hyorin yang sangat tiba-tiba. Su Yin, sayang sekali kita harus berpisah, ucap Hyorin dengan raut wajah tidak suka. Su Yin hanya tersenyum menanggapi pernyataannya. Baiklah, aku pergi dulu, pamit Su Yin. Hati-hati, jika ada yang berbuat jahat kepadamu, katakan saja padaku. Akan kupastikan mereka akan menyesal, ujar Hyorin. Baiklah, ujar Su Yin. Lalu membalikkan tubuhnya menuju ke kelasnya yang berbeda arah dengan Hyorin. Selanjutnya bab 356 teman baru.